Baik Ibu, sebelumnya Ibu bisa perkenalan diri dulu, mulai dari nama, asal aslinya, terus punya berapa anak misal, terus usaha yang dijalani apa saja. Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu. Pemilik warung Opner ini namanya Birini. Kompletnya Ibu Mari. Usia saya 45 tahun, anak saya 3. Ya rumah tangga jadi satu sama warung di Jalan Bangkete Raya nomor 5. Sudah, itu saja cukup Bu. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa alasan Ibu atau latar belakang Ibu melakukan usaha ini? Pertama awalnya sih sebenarnya nggak ada rencana sih. Awalnya saya juga awal-awal itu saya juga nggak ada minat apa untuk buka warung, kepikiran juga untuk buka warung juga, cuma karena di sini tempatnya sangat produktif dan sebenarnya di bidang ini pun saya sebenarnya juga nggak ada minat untuk usaha untuk berdagang apa. Awalnya saya kerja juga di Semarang dari restoran satu ke rumah makan satu. Restoran lainnya masakan apa aja, masakan Jawa, masakan Hongkong, masakan seafood apa sudah saya terus di waktu itu apa ya, ibu saya tuh dia punya niat loh, di sini masih ada peluang usaha, mending jualan di rumah aja daripada kerja jauh. Tapi saya belum punya, enggak aman. Kalau ibu mau ya monggo jualan aja, nanti saya bantu, tapi saya bekerja. Berarti awalnya tidak ada keinginan dalam diri sendiri. Ada. Terus apakah ini awalnya dibangun oleh Ibu atau Terus awal pertama ini dibangun juga saya masih sempat bekerja. Saya masih kerja di salah satu perusahaan restoran. Ini warung tetap berjalan. Awal-awal masih ya satu kecil lah, satu blok kecil. Jika saya paginya masak, nanti kan saya shift siang. Saya pagi masak, nanti yang nungguin ibu saya. Terus nanti saya siangnya kerja, jadi dilanjut sama ibu. Tapi ternyata setelah pembukaan ibu tahu menunya yang di luar menu yang ada di Unes ini. Ibu kaget loh, menunya kok seperti ini, apa saya bisa dicoba dulu, saya bilang gitu. Terus dari jalan waktu satu minggu, nggak ada 1 bulan. Memang kemudian dulu itu di Unes nasi uduk, nasi kuning itu harus ini yang ada. Jadi saya untuk proses ke depannya itu ukurannya apa ya, babat alasnya itu nggak nyampe 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan, sebelah pun juga warung ramai waktu itu, Prasman. Itu ramai sekali itu. Terus ibu saya nggak sanggup menunya akeh banget. Dulu kan saya juga ada bubur manis, bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning, tapi nggak ada yang lain. Mas menunya lebih, kalau sekarang komplit ya Mbak ya. Iya. Tuh, terus saya 1 minggu tuh saya coba dulu, tapi ya belum seramai kalau namanya juga awal jualan ya Mbak ya, masih ada 1 2 lewat seminggu semakin lumayan ibu saya nggak sanggup, terus akhirnya saya resign. Terus saya mulai ngadepin sendiri dari seminggu 2 minggu sampai 1 bulan tuh warung mulai rame sampai saya kewalahan. Dan saya waktu itu belum memakai tenaga orang lain, Mas. Saya dalam tahap masih keluarga lah. Keluarga ada apa namanya, ibu saya, terus saya manggil mertua saya. Itu. Saya itu terus jadi belum memakai jasa orang lain loh. Terus akhirnya dalam waktu 1 bulan 2 bulan semakin ramai. Dan saya mulai kewalahan, terus saya bangun lagi 2 blok itu dalam waktu tidak ada 1 tahun, dan ini pun tambah kewalahan dan tambah kewalahan. Berarti warung ini tuh merupakan pelopor gitu ya Bu di Unes. Awalnya kan belum ada begitu. Belum ada. Belum ada Mbak. Dari sini toh. Ini kan warung hampir 12 tahun ya. 12 tahun.
Berarti prosesnya sama seperti yang lainnya, maksudnya warung kecil dulu, terus Iya, iya, berjalan iya, semakin iya. besar Masalahnya begitu. juga saya juga belum begitu minat. Oh iya, iya. Ternyata dalam waktu saya hasil dan itunya sangat menguntungkan daripada saya kerja di sama orang lain, ya udah saya resign, saya tanggung sendiri, dan itu pun akhirnya menu saya tambahin kan dari pengalaman saya kerja di perusahaan lain atau restoran lain itu kan saya juga sedikit banyak saya tahu lah. Cuma saya sebenarnya nggak pernah terjun langsung masak apa nggak pernah. Saya di sana cuma waitress apa pengawas kasir gitu aja, jadi nggak pernah terjun sendiri masak apa enggak. Jadi kayak saya masak apa sampai sekarang kayak tumpeng segala macam itu sebenarnya otodidak juga. Berarti Dan bukan karena paksa saya berjalan juga, gitu. enggak, Iya. enggak. Jadi karena kemungkinan juga dituntut kebutuhan juga, terus lama-lama saya juga, iya mbak, hobi, jadi Oh hobi iya. seneng gitu, enggak. Awalnya nggak mau tapi Enggak melihatnya mau, iya, tertarik iya. gitu ya, Bu ya. Ya melihat nominal apa hasilnya itu kan kadang lebih bikin kita semangat apa gitu kan. Kebutuhan juga semakin banyak dan kita bisa membedakan antara kita kerja dengan perusahaan lain sama usaha sendiri yang sangat kan beda. Oke. Nah, Bu, modal awal yang dikeluarkan awal sekali itu berapa? Awal itu saya pegang uang 10 juta. 10 juta itu pada awalnya 10 juta itu buat bangunin di lokasi yang ini satu blok ini 10 juta. 10 juta itu ya buat bangun ini sama beli alat-alat yang seadanya. Jadi modal itu juga nggak langsung berapa ratus juta enggak. Jadi sambil berjalan mbak, nanti kita dapat hasil lagi lebih, kita kumpulin tiap minggu, kita belanja apa, oh kita kurangnya alat apa, sendoknya kurang lebih banyak apa, gelas kurang, kita tambah lagi. Jadi modal itu sambil berjalan juga. Jadi nggak yang kayak masuk warung-warung ya, oh modalnya segini nanti bisa langsung opening, enggak. Berarti bukan yang jor-joran di awal gitu ya, Bu, tapi berjalan sedikit-sedikit. Modalnya modal Oke. berjalan. Kemudian untuk kira-kira kendala apa yang pernah Ibu alami ketika membangun mulai berwirausaha dan selama menjalani wirausaha itu apa aja, Bu? Kendala. Kendalanya alhamdulillah tidak ada mbak. Kalau masalahnya saya usahakan kalau masalah modal apa segala macam itu saya jangan ngambil yang modal yang di luar saya, jadi semampu saya. Jadi nanti jangan bikin ribet saya, repot saya sendiri. Jadi semampu saya, apa yang saya dapatkan, yaitu saya kembangkan. Berarti usahanya sejauh ini lancar-lancar aja ya, Bu? Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam sehari itu berapa keuntungan yang Ibu dapatkan gitu? Keuntungan yang saya dapatkan sehari minimal nih, minimal apa? Minimal Tidak apa-apa. Atau dalam rentang tidak apa-apa. Rata-ratanya berapa? minimal sehari itu ya paling enggak 300, bisa 350, itu juga sesuai dengan penghasilan setiap harinya gitu. Seandainya omset bisa sehari bisa 2 juta, itu kemungkinan kalau 500 enggak sih, beda nanti itu hasil jualan langsung, tapi kalau beda lagi kalau ada pesannya beda lagi. Kemudian Ibu pernah mengalami kerugian nggak waktu berwirausaha itu berjualan? Kalau kerugian sih enggak mbak, kerugian tuh kemungkinan kalau pas masa-masa anak libur ya, otomatis sebenarnya kalau kerugian sih enggak, otomatis pendapatan kita kan banyak berkurang. Sedangkan kebutuhan tuh ibaratkan besar pasak daripada tiang gitu lah. Itu sebenarnya kalau untuk kerugian enggak ada, belum pernah ada. Berarti waktu COVID waktu itu aman-aman Enggak, aja ya, Bu? aman-aman aja. Jadi sesuai seandainya kita tiap harinya kan bisa mengondisikan, seandainya kita sehari dapatnya satu hari ke depan berapa, seandainya 1 juta. Oh, saya harus meminimaliskan itu penghasilan untuk belanja seharinya. Jadi kalau bisa jangan. Jadi soalnya kita kan jualnya dalam masakan udah yang siap saji ya. Siap saji kan nggak bisa diolah lagi. Jadi kalau udah dimasak kan nggak bisa diangetin apa besok untuk besok nggak boleh. Kalau bagi saya jangan, otomatis kan nggak boleh kan masakan yang udah dimasak yang siap saji dimasak lagi kan nggak boleh itu. Diusahakan setiap harinya fresh. Ya, berarti masakannya selalu fresh gitu. Insya Allah nggih. Jadi untuk kendala itu
kerugian juga alhamdulillah nggak ada. Kalau cuma ya kalau masalah sayur masih ada sisa itu Wajar. lumrah wajar lah. Kemudian bagaimana sih cara ibu untuk menarik konsumen itu? Kayak strategi pemasaran yang ibu lakukan itu bagaimana gitu? Kalau saya nomor satu, saya menghargai pembeli. Meskipun mereka makan sedikit walaupun dalam jumlah nominal yang sedikit, saya menyamaratakan mereka walaupun dia yang makan cuma sama gorengan, apapun nasi aja. Saya dialog di sini, nasi uduk, nasi kuning pun itu seharga untuk sekarang kan 5,5. Dulu awal ibu jualan tuh harga 3,5. Jadi itu dalam waktu berapa? 12 tahun. 12 tahun itu dari 3,5 sekarang cuma 5,5 itu naiknya berapa? Nah, ya, itu tidak tiap tahun ibu tuh naikkan 500. Yang ibu cari satu juga orang kejualan, orang kerja, orang apa itu yang kita cari kan untung. Satu saya juga cari untung. Yang kedua saya bisa silaturahmi, masih bisa seduluran sama anak-anak, saya bisa akrab itu jauh lebih menyenangkan bagi saya. Jadi kalau sebisa mungkin saya itu penyapaan awal itu sama anak-anak di saat dia datang itu dia datang dengan perut yang apa, jadi kalau bisa dia puas dari sini, puas masih kenyang juga, dia enggak yang jual ke ulate itu enggak enak, walaupun aku cuma dia makan di sini cuma nasi kuning dengan harga 5.000 apa, tapi saya tetap semua iya monggo, saya enggak beda-bedain ya, saya tetap insya Allah ramah dan hiburan gitu aja. Jadi anak-anak seperti kalau dia udah biasa, yang biasa hampir anak-anak yang dari awal dari itu kalau udah di sini 1, 2, 3 kali itu seperti anak. Tapi lelah anak-anak tuh yang mereka udah lulus apa sampai punya anak pun kalau dia ke UNES pasti disempatkan ke sini. Itu. Berarti lumayan banyak yang pembelinya juga kan Bu yang datang ke sini. Oh ya, insya Allah. Jadi anak-anak yang setiap hari makan di sini itu hampir kadang 2 kali, bahkan bisa saya 3 kali ke sini. Dan hampir setiap hari mereka tuh ke sini. Beda kalau dulu sih ya Mbak. Dulu itu kan sebelum COVID loh ya. Sebelum COVID itu kan rekomendasi dari kakak tingkat. Oh ini diajak ke ini. Beda lagi kalau setelah ini kemarin COVID ya berapa 3 tahun. Terus otomatis kan caranya bubar itu nggak ada yang anak-anak kan makan wes dia taunya di sini gitu, tapi nanti kalau sudah kumpul mereka makan di sana ternyata murah enak, nah itu jadi kan kadang kan ya Mbak ya, nggak harus promosi di sini jual murah apa gitu kan, nggak usah. Jadi itu juga mainnya juga perasaan, juga rasa juga mungkin ya juga itu. Jadi seperti itu. Ya, izin bertanya, untuk menjalankan usaha ibu ini, apakah ibu melakukan perencanaan gitu, seperti misal kayak menghitung bahan yang kurang, terus kita belanja atau apa? Oh pasti, kalau itu pasti Mas. Kalau itu pasti. Jadi apalagi setiap ada pesanan, ibu harus bahan, terus apa yang dibutuhkan, apa segala macam itu saya juga ibu mikir Mas supaya di saat kita mau mengerjakan di hari hanya kita nggak kewalahan, kurang ini jadi kewalahan. Jadi bahan mentah sampai bahan matang kalau bisa sebelum itu sudah dikoordinasi bahan yang apa perlu harus komplit, dan dari bahan yang sayur apa bumbu apa itu harus sebelumnya sudah dulu. Pegawainya sekarang berapa? Ini dua. Itu dari keluarga sendiri atau? Bukan orang lain. Kemudian untuk pembagian pekerjaannya dari nggak ada pembagian sih Mbak. Jadi mereka ya melihat apa yang dilakukan ibu setiap harinya. Oh ibuku butuh seperti ini, jadi saya butuh seperti ini. Dia sudah tahu sendiri. Jadi dia sudah menempatkan pada tempatnya masing-masing. Jadi dia bagian minum, oh ya udah minum apa, bagian apa belakang bagian mereka sudah tahu masing-masing. Jadi untuk pelaksanaannya dari ibu juga menjadi pengawas juga kan? Saya nggak pernah mengawasi segala sesuatu, saya nggak pernah mengawasi. Jadi lillahi ta'ala apa yang mereka kerjakan, apalagi kalau masalah makan nggak pernah ada pengawasan apa, nggak, mereka baik-baik semua. Baik, Ibu izin melanjutkan terkait teknik promosi. Apakah dari Ibu ada strategi misalnya untuk menarik ketertarikan mahasiswa agar datang ke sini?
Atau memang itu saling menyebar informasinya dari mahasiswa yang sebelumnya datang ke sini? Ya, itu yang kalau promosi untuk menarik hal sesuatu enggak ada. Jadi itu tadi informasi dari apa? Dari sesama. Iya, itu. Berarti tidak ada media sosialnya, Bu? Enggak ada sih, enggak ada, kelihatannya enggak ada. Cuma ya ada sih di Google itu, tapi ya memang enggak ada sih, enggak ada, Mbak. Berarti hanya lewat mulut, Iya, mulut gitu. heeh. Jadi makanya kita nggak pernah ada promo apa segala macam, lillahi ta'ala aja udah. Heeh. Mungkin selama menjalankan wirausaha ini ada suka duka yang sudah Ibu lalui pastinya ya. Kalau suka sih saya suka gimana ya? Kebahagiaan saya dari jualan ini, satu, saya lebih banyak saudara. Jadi seperti saya punya banyak anak-anak yang bisa membuat saya semakin semangat anak-anak semakin dia kadang anak-anak celotehan, anak-anak yang bikin saya tuh gimana ya, bahagia itu sebagian dari masa sedikit membuat saya bahagia. Pokoknya itu yang membuat semangat saya. Anak-anak keseharian apa yang saya lihat, anak-anak butuh seperti ini, anak-anak butuh seperti ini, itu yang membuat saya semangat. Apa yang dia butuhkan dan apa yang lebih saya butuhkan. Kalau dukanya, Bu? Alhamdulillah selama ini nggak ada dukanya. Nggih, suka terus, Mbak. Anak-anak masalah apa kayak pesanan apa, anak tuh nggak pernah ada masalah. Untuk masalah apa juga nggak pernah ada masalah. Terus ini tuh warung satu-satunya gitu, Bu? Atau Iya, ada ya keinginan ada membuka penawaran, cabang? ada penawaran dulu juga ada penawaran masuk. Tapi saya nggak mau, luar kota juga pernah ada penawaran. Tapi saya nggak mau, saya satu aja di sini, melebar sayapkan di sini aja. Mungkin untuk rencana ke depannya Ibu ada niat untuk membuka cabang di sekitaran UNES lagi? Ibu atau Untuk saat ini belum. Tapi ada harapan seperti itu Ibu? Mungkin membuka cabang di Insya Allah kemungkinan atas izin Allah, kalau memang Allah berkehendak, insya Allah. Kita doakan. Ya, amin. Ini dari kami juga Ibu cukup tertarik dengan nama warungnya. Kenapa awal mulanya bisa diberikan nama Wasabu? Iya, kalau awalnya itu juga yang bikin suami saya. Itu Wasabu itu awalnya itu warung sarapan dan aneka bubur. Itu awalnya itu. Terus karena berjalannya waktu, saya juga sendiri, soalnya saya sendiri yang masak. Jadinya untuk penekelan apa segala macam saya kewalahan. Jadi soalnya saya habis masak, saya harus bertatap muka langsung sama konsumen, anak-anak itu saya harus bertatap. Jadi kalau seandainya saya pas lagi keluar apa-apa itu pasti mereka cari ibu di mana. Jadi saya jarang kalau sampai yang jual selain saya itu jarang. Gitu. Jadi Saya kira Wasabu tuh kayak nama-nama Jepang gitu. iya sih, iya. Terus sekarang udah beda lagi. Jadi warung itu warung sarapan dan aneka bubur itu dulu kan ada lontong opor juga, lontong sayur, bubur ayam. Terus dengan berjalannya waktu sekarang ya jadi beda lagi, artinya warung sarapan khas ibu. Soalnya anak tuh banyak yang bilang maksud itu tuh kalau saya makan di sini Bu, saya tuh ingat mama di rumah, ingat masakan ibu di rumah. Mereka mesti sering banyak yang bilang seperti itu. Berarti rasa kangen serupa gitu ya. Nah, ini mungkin untuk yang terakhir, Bu. Harapan Ibu ke depannya dan pesan Ibu untuk kita-kita ini mahasiswa yang akan memulai usaha itu apa? Apa ya? Ya kalau untuk anak-anak sih, kalau dalam usaha dalam bentuk apapun, wirausaha dalam bentuk apapun, yang pertama tuh sepenting kita ucap puji syukur aja. Apapun yang kita dapat itu syukur, jangan pernah lupa. Yang kedua, jangan mengharapkan untung yang lebih banyak. Jadi rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, seandainya jualan itu harus berharap untung yang banyak, itu jangan seperti itu. Jadi sedikit banyak kita bisa memberikan mereka yang lebih dalam arti sedikit kita menyisihkan rezeki kita ke anak, walaupun itu tidak kelihatan. Jadi panggilan dari hati kita aja. Jadi
nggak tahu ya, kadang itu kita tuh anak-anak entah mereka butuh apa memang apa, saya juga nggak tahu. Kadang saya punya keinginan, oh walaupun dia cuma beli nasi rames Bu, iya saya punya keinginan ngasih apa dikit, oleh itu sedikit, ada sedikit kebahagiaan dari saya, itu aja. Pokoknya yang penting telaten, ulet, dan jangan lupa kalau itu ramah tamah itu diutamakan. Jadi kalau kesannya kita dimanapun tempat, kalau kita beli apa kita makan atau sebenarnya kalau yang punya itu ramah, banyak senyum, itu membuat kita tuh nyaman dulu. Kita bikin anak-anak tuh nyaman, itu aja. Walaupun tempatnya tidak senyaman apa yang mereka yang lebih dari modal, masih yang punya modal lebih itu, tapi setidaknya walaupun tempatnya jelek apa, tapi sementing kita tuh makan dengan nyaman. Keramahan itu nomor 1. Kenyamanan juga ya. Iya, iya, keramahan itu juga nomor 1. Baik, mungkin terima kasih Bu, hanya itu yang akan kita tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kita yang Mbak. Ya maaf kalau jawaban Ibu ini. kurang gimana ya, kurang. Sudah kok Bu, sudah cukup menjawab pertanyaan dari kita. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya. Pokoknya maaf kalau Ibu jawabannya kurang memuaskan apa gimana gitu.